bantu. Bantu Lur, bantu Pak Jepri, tolong bantu. Inilah detik-detik saat peristiwa kebakaran berlangsung di area tambang minyak tradisional Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Sejumlah pekerja sempat panik karena kondisi api terus membesar. Api baru dipadamkan setelah petugas Dinas Pemadam Kebakaran setempat dikerahkan ke lokasi. Kebakaran terjadi diduga akibat percikan api saat proses penyulingan. Sebanyak 4 ton minyak mentah dan 3 drum solar ludes di lalap api. Total kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Area perbukitan Wonocolo perbatasan Bojonegoro dengan Cepu Blora, Jawa Tengah ini memang menjadi area tambang minyak sejak zaman penjajahan Belanda. Ada sekiranya ratusan sumur minyak tradisional yang hingga kini masih aktif produksi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kobaran api disertai asap tebal kehitaman terlihat keluar dari dalam rumah berada di Surabaya, Jawa Timur. Api dengan cepat membesar karena banyaknya barang mudah terbakar yang ada di dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya yang datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman. Hanya dalam waktu 15 menit, kobaran api yang membakar bagian dalam rumah berhasil dipadamkan petugas damkar. Saat kejadian, rumah yang sekaligus digunakan sebagai usaha toko online ini dalam keadaan kosong dan tidak ada aktivitas apapun. Kosong. Semua mati semua, sama si data setting nggak nyala, LPG nggak nyala, kompor nggak nyala. Buat online aja. Apa itu Pak? Perbuatan jualan online. Kebakaran diduga korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ibu dan anak dibunuh karena memiliki toko lebih laris. Libur panjang, jalur lalu lintas menuju ke puncak macet panjang. Tahun baru Imlek 2024 merupakan tahun yang penuh dengan harapan dan optimisme. Analisis lebih dalam akan kami hadirkan bersama praktisi tarot. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda dan juga apa kabar Anda, Arlista? Alhamdulillah sehat, Bre. Alhamdulillah sehat juga ya. Senang sekali hari ini merah-merah, saya coklat juga bisa menjumpai Anda pemirsa di iNews Siang. Saya Bremana Tenaya dan juga saya Arlisa Adi, pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain berita utama tadi pemirsa, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya, kami akan awali informasinya dengan demo mahasiswa yang kecewa dengan ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu dan mahasiswa yang menutup Jalan Dago Kota Bandung pada Rabu malam. Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Dago, Kota Bandung, Rabu malam. Mahasiswa yang kecewa dengan ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu 2024 merusak sejumlah baliho calon legislatif di sekitar Jalan Dago. Selain itu, para mahasiswa juga sempat memblokade Jalan Dago. Akibatnya, kemacetan parah terjadi hingga membuat para pengendara motor beradu mulut dengan para mahasiswa. Ya, aksi ini merupakan akumulasi dari kemuakan mahasiswa, guru besar, dosen, LSM, NGO, seniman, budayawan, dan tokoh-tokoh masyarakatnya melihat kondisi demokrasi hari ini yang semakin tidak baik. Kondisi
di mana padanya Presiden Joko Widodo terlalu over dalam manuver politiknya sebagai sosok yang teladan, harusnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negeri ini malah melakukan suatu tindakan cawe-cawe politik ataupun melakukan politik dinasti yang bahaya terindikasi gitu, seperti putusan MK ataupun aliran dana bansos untuk dijadikan kampanye. Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan elemen masyarakat di Bandung Raya berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu petang. Aksi sempat memanas hingga mahasiswa mendorong pagar Gedung Sate. Selain itu, mahasiswa juga melemparkan batu serta membakar ban sebagai bentuk kekecewaan atas rusaknya demokrasi dan semangat reformasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha terbakar diduga karena arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kobaran api disertai asap tebal kehitaman terlihat keluar dari dalam rumah berada di Surabaya, Jawa Timur. Api dengan cepat membesar karena banyaknya barang mudah terbakar yang ada di dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Surabaya yang datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman. Hanya dalam waktu 15 menit, kobaran api yang membakar bagian dalam rumah berhasil dipadamkan petugas damkar. Saat kejadian, rumah yang sekaligus digunakan sebagai usaha toko online ini dalam keadaan kosong dan tidak ada aktivitas apapun. Kosong. Semua mati semua, sama tiga tasik nggak ada nyala, LPG nggak nyala, kompor nggak nyala. Buat online aja. Apa itu, Pak? Buat jualan online. Kebakaran diduga korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Masih dari Jawa Timur, pemirsa, seorang paman di Kabupaten Tuban tega memperkosa dan mencabuli dua kakak beradik yang merupakan keponakannya. Mirisnya aksi bejat pelaku telah dilakukan berulang kali hingga korban melahirkan. Tersangka DE mencabuli dan memperkosa dua keponakannya sendiri, dua kakak beradik laki-laki dan perempuan. Petugas menangkap DE setelah ada laporan dari orang tua korban. Dalam menjalankan aksi bejatnya, tersangka mengancam kedua korban akan membunuh ibunya yang berhutang sebesar Rp100.000. Aksi bejat pelaku pun telah dilakukan berulang kali kepada sang keponakan perempuan dan laki-lakinya. Dari bulan Mei hingga Agustus 2023 hingga sang korban perempuan melahirkan. Awalnya korban dan tersangka ini adalah memang masih ada hubungan saudara yang paman. Tersangka ini adalah paman dari korban. Pada saat itu korban merasa diintimidasi, takut khawatir ibunya akan dibunuh karena mempunyai hutang 100.000 terhadap tersangka ini. Kondisi korban sekarang ini gimana? Kondisi korban sudah mulai. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kecanduan menonton film dewasa, seorang pelajar SMA di Kota Batam nekat memperkosa wanita paruh baya. Ironisnya, korban yang melawan sempat diancam dan dibekap pelaku di kediamannya di Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. S, seorang pelajar yang diciduk di bangku kelas 3 SMA, ditangkap unit reskrim Polsek Sekupang dengan tuduhan percobaan pemerkosaan terhadap LJ, wanita parubaya di kediamannya di kawasan Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam. Kepada polisi, S mengaku tergoda dengan korban lantaran sering menonton film dewasa. Dari keterangan pelaku, dirinya melakukan percobaan pemerkosaan dengan cara mencongkel jendela menggunakan gunting. Usai masuk ke dalam rumah, pelaku langsung menuju kamar korban. Korban yang diketahui tinggal seorang diri berusaha melawan dan berteriak meminta pertolongan yang membuat pelaku panik melarikan diri. Ya, ini masuk ke dalam rumah korban dengan cara melewati pintu tralis, kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian langsung buka baju dalam kondisi bugil, telanjang, kemudian masuk ke dalam kamar korban.
Untuk motifnya berdasarkan keterangan yang kami dapat dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan ini karena belum menikah ya, kemudian pernah juga sesekali menonton film porno, jadi dia merasa berhasrat atau ingin mencoba perbuatan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman 8 tahun penjara atas tuntutan percobaan pemerkosaan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Guti Yenosa, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan menyemburkan material abu vulkanik setinggi 800 meter dari puncak. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, secara visual, Gunung Semeru mengalami 2 kali letusan dengan kolom abu setinggi 600 hingga 800 meter. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang beraktivitas apapun di radius 13 km dari puncak karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran. Teman-teman atau pekerja penambang pasir manual ataupun pakai alat berat tetap waspada di sekitar 13 kilo dari puncak Gunung Semeru. Pemirsa, akibat tanggul jebol, perumahan warga di Demak, Jawa Tengah terendam banjir. Sementara di Grobogan, seorang lansia dievakuasi perangkat desa dari lokasi banjir. Karena tak kuat menahan luapan air sungai, bendungan darurat yang dibangun warga di Desa Medini, Demak, Jawa Tengah jebol. Air mengalir ke perumahan warga dan berdampak pada penutupan akses jalan alternatif penghubung antara Kabupaten Grobogan, Demak, dan Kudus. Sejumlah pemotor diminta putar balik untuk mencari jalan lain. Dengan alat seadanya, warga bergotong royong membangun tanggul baru dari tumpukan tanah dalam karung. Kepala Desa Medini mengatakan jebolnya tanggul darurat yang dibangun warga ini akibat sungai irigasi meluap dampak dari jebolnya tanggul di Grobogan. Biasanya kan dari timur dulu, tapi ini tadi jebolan dari Desa Bugel ke Kecamatan Godong kayak lebar banget. Itu ini yang saya ketahui. Sungai apa ini Pak sebenarnya Pak? Kalau sini irigasi ya, jadi nggak ada namanya kalau di sini. Sumbernya dari mana Pak? Sumbernya dari Klambu. Sementara itu di Grobogan, Jawa Tengah, petugas desa mengevakuasi lansia yang sakit di tengah banjir. Mbah Maryam dibawa ke rumah kepala dusun untuk mengungsi dan mendapatkan perawatan. Namun ada juga warga yang menolak untuk mengungsi, mereka memilih bertahan untuk menjaga rumahnya selama banjir. Di Dusun Karangmanis, Grobogan, lebih dari 50 rumah terendam banjir akibat jebolnya tanggul pada Selasa pagi. Selain merendam permukiman, air juga merendam sebuah fasilitas pendidikan, seluruh siswa terpaksa diliburkan hingga waktu yang tidak ditentukan. Dari Demak dan Grobogan, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur selama 1 pekan terakhir mengakibatkan pergerakan tanah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sedikitnya 9 rumah warga hancur, rata dengan tanah, dan 14 rumah warga lainnya dikosongkan. Saat ini 26 kepala keluarga diungsikan ke tempat yang aman. Selamat pagi, kami melaporkan untuk situasi terkini Kali Telaga. Seperti inilah kondisi rumah warga di Desa Kali Telaga, Dusun Sigadung, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari video amatir tampak rumah warga hancur terbawa tanah gerak satu persatu. Hujan deras selama 1 pekan terakhir mengakibatkan tanah mengalami pergerakan. Selain menghancurkan 9 rumah warga, 14 rumah warga yang berada di zona. Ya pemirsa, kini kita langsung ikuti maklumat Canberra langsung dari Australia. Maklumat dibacakan untuk mengembalikan martabat penyelenggaraan negara. Hari ini, saya mengundang teman-teman online maupun offline untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama silakan, yang sudah di forum komunikasi, mungkin Bung Riyadi, silakan Bung. Iya, terima kasih Mbak Gita. Sebenarnya kalau ditanya apa yang mendasari, sepertinya jawabannya akan cukup sama dari semua komunitas yang membuat petisi atau surat terbuka atau apapun itu namanya, bahwa penyalahgunaan wewenang, perubahan undang-undang yang serta-merta meloloskan salah satu calon tertentu dan hal-hal yang lainnya itu terjadi sangat ketara sekali, dan kita seperti tidak bisa apa-apa dalam menghentikan semuanya itu.
Jadi surat pernyataan, petisi, atau pernyataan sikap ini adalah hal yang paling kecil yang sepertinya bisa kita lakukan selain memilih pasangan calon yang tidak memiliki hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tadi. Jadi itu yang mendasari kami untuk juga ikut di dalam bola salju pernyataan moral dan etika terhadap isu ini, seperti itu. Dan terlebih lagi memang karena perasaan ketidakberdayaan yang kita alami sebenarnya dalam melihat sebuah kesewenang-wenangan yang sangat nyata sebenarnya terpampang depan mata. Jadi itulah yang akhirnya melandasi pernyataan sikap kami yang kami beri nama Maklumat Canberra gitu. Mungkin ada teman-teman lain yang menambahkan. Mohon izin Mas Riyandi, boleh menambahkan apabila silakan. Monggo Mas Rian. Sedikit tambahan dari yang disampaikan Mas Riyandi, sebelum ini ada 2 acara yang diselenggarakan dan dihadiri speakernya oleh mahasiswa PhD ANU. Yang pertama diselenggarakan NU Indonesia Institute dan NU Indonesia Project. Dari 2 acara tersebut, kami mahasiswa PhD pun mendiskusikan keresahan-keresahan yang kemudian bergulir hingga kami menyampaikan maklumat ini. Dan di 2 acara tersebut kami memaparkan dan mendiskusikan berbagai polemik yang terjadi selama kampanye pemilu ini berlangsung. Barangkali mungkin media juga bisa mereferensi kedua acara tersebut. Sedikit boleh nggak? Mbak, silakan. Iya, jadi ini juga salah satu alasannya juga pemerintah dan segenap jajaran ini sepertinya sudah tidak malu-malu lagi gitu menampakkan penyalahgunaannya. Jadi sudah saatnya rakyat sipil tidak boleh malu-malu dalam menyuarakan kebenaran. Seperti itu kan. Karena yang salah saja tidak tahu malu. Yang benar harus lebih tidak tahu malu lagi untuk menampakkan kebenarannya gitu. Supaya teman-teman sumpah rakyat di luar juga tahu bahwa mana yang benar dan mana yang tidak benar gitu. Mungkin intinya lagi, kalau terkait ada pelanggaran pemilu, terkait pelanggaran pemilu yang terjadi, kalau kami pasti dari luar negeri, pasti kami berusaha akan mengawasi proses di. Pemirsa, seruan menyelamatkan demokrasi di Indonesia bergaung di bumi Sriwijaya. Tetaplah bersama AIN Siang pemirsa. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata, lawan. Pemirsa, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Unimus mengaku diminta untuk membuat video testimoni positif pemilu damai. Rektor menegaskan tidak diminta untuk testimoni kinerja pemerintah seperti yang ditujukan kepada rektor-rektor serta tokoh masyarakat lainnya. Sama dengan rektor-rektor dan tokoh masyarakat di Semarang, Jawa Tengah, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Marsuki, juga diminta oleh pihak kepolisian untuk membuat video testimoni yang bernarasi positif dengan tujuan mensukseskan pemilu damai 2024.
Namun Rektor Unimus mengaku tidak dimintai untuk membuat testimoni kinerja Presiden Joko Widodo. Saat ditemui awak media, Rektor Unimus Profesor Dr. Masuki mengatakan saat dirinya sedang berada di luar kota, diminta oleh anggota polisi dari Polrestabes Semarang untuk membuat video. Meski mengaku tidak dimintai untuk testimoni kinerja Presiden, Wakil Rektor Unimus mengatakan pujian kinerja Presiden hingga harapan pemimpin Indonesia ke depan. Jadi saya dimintai testimoni tentang pemilu damai, tidak ada testimoni tentang kinerja Pak Jokowi, dan itu kan tidak relevan dong. Tidak ada, saya tidak ada. Sebelumnya sejumlah rektor dimintai untuk membuat testimoni kinerja Presiden Joko Widodo dan ucapan untuk mensukseskan pemilu damai oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang. Namun hal tersebut dibantah Kapolrestabes Semarang yang mengatakan hal itu sebagai program cooling system dari Polda Jateng untuk mendinginkan suasana politik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Puluhan sivitas akademika Universitas Jenderal Sudirman mendesak Presiden Joko Widodo agar mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan dalam proses pemilu. Karena jika tidak bijak dikhawatirkan akan menimbulkan kericuhan. Gelombang keresahan dengan kondisi negara yang akhir-akhir ini krisis keteladanan dan moralitas disuruhkan para guru besar, dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, dan alumni Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam deklarasinya, mereka mengutuk pejabat negara yang bertindak tidak netral, serta merekayasa dan manipulatif ketentuan hukum untuk kepentingan yang bersifat partisan. Mereka juga mendesak kepada Presiden Jokowi bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, meneladani, melindungi, dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. Republik Indonesia untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, meneladani, melindungi, dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. 8. Sebab jika Presiden tidak dapat melaksanakan sebagaimana hal yang dimaksud dalam poin 7, dikhawatirkan akan menimbulkan chaos di Indonesia. Seruan menyelamatkan demokrasi di Indonesia bergaung di bumi Sriwijaya. Sivitas Akademika Universitas IBA Palembang, Sumatera Selatan menyerukan petisi menyikapi keadaan bangsa lantaran prihatin menyaksikan kondisi bangsa jelang Pilpres 2024. Guru besar, alumni, dan mahasiswa Universitas IBA Palembang menyerukan petisi terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024 Rabu siang. Rektor Universitas IBA Palembang, Tarek Rashid, mewakili Sivitas Akademika dalam petisinya menyoroti kegelisahan kampus terhadap etika, moralitas, dan nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Ada 6 poin yang disampaikan dalam petisi Bumi Sriwijaya untuk pemerintah dan aparat negara. Para sivitas akademika Universitas IBA Palembang mendesak pemerintahan Joko Widodo bersikap netral dan menjunjung tinggi etika, serta tidak mempolitisasi bantuan sosial untuk kepentingan elektoral, dan menggunakan alat negara melalui kekuasaan dengan menaikkan hukum serta konstitusi. Ingin ya, agar di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi ini tetap mengedepankan etika. Kalau etika ini diabaikan, maka hancurlah tatanan kita. Kita juga menyaksikan dari kampus melakukan kajian terhadap realitas yang ada di Indonesia. Nah, kita melihat ada gejala-gejala yang justru membahayakan keberlangsungan proses demokrasi itu sendiri, kemudian membahayakan juga untuk membangun negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat. Rektor Universitas IBA Palembang pun mengatakan bahwa keputusan penguasa saat ini semakin melenceng dari cita-cita reformasi. Diharapkan kondisi ini dapat dihentikan agar pemilu dan demokrasi kembali ke koridor demokrasi bangsa.
Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Udara mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Menurut mereka pasangan calon nomor urut 3 memiliki lebih banyak kelebihan daripada dua pasangan calon lainnya. Deklarasi dukungan Ganjar Mahfud yang digelar oleh sekelompok purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara yang tergabung dalam Elang Indonesia Maju dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid dan beberapa simpatisan pasangan calon nomor urut 3. Keputusan ini merupakan hasil diskusi dan analisa yang mereka lakukan terkait dengan kelebihan dan kekurangan ketiga pasangan calon presiden. Dari hasil riset, pasangan calon nomor urut 3 ini memiliki lebih banyak kelebihan daripada dua pasangan calon lainnya. Dari kelebihan-kelebihan tiga calon itu, akhirnya kita sendiri membuat buku ternyata. Buku bagaimana kehidupan mereka dari kecil, sekolah, kuliah, apa segala macam. Nah, dari kelebihan itu, yang paling banyak kelebihan-kelebihannya itu, yaitu Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Disitulah kita semua ini memilih Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Ya, kami sangat hormat dan sangat berterima kasih karena yang kami dapatkan pada hari ini adalah suatu energi baru lagi, suatu energi booster yang saya katakan untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud, dan kami berterima kasih atas keberanian dan juga keteguhan daripada ibu bapak sekalian dari Purnawirawan TNI Angkatan Udara. Mereka berharap Ganjar dan Mahfud dapat menang dalam kontestasi pemilu nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Angela Tanusudibio bersilaturahmi dengan para musisi dan pencipta lagu di Surabaya, Jawa Timur. Angela berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan para musisi, khususnya terkait royalti. Ditemani penyanyi jebolan kontes Dangdut Indonesia KDI Muhammad Abdul Wahid atau yang biasa dikenal Wahid Darjo, caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Angela Herliani Tanusudibio menghadiri workshop musisi sejahtera. Workshop dihadiri sekitar 100 penyanyi dan pencipta lagu yang tergabung dalam Arek Musisi Surabaya AMS. Angela yang juga tokoh muda kreatif Indonesia ini berdiskusi tentang perkembangan musik terutama royalti. Royalti di Indonesia ini saat ini juga masih dalam diskusi yang sangat panjang menurut saya, tapi ini harus diselesaikan ya, sehingga yang sekarang ini terjadi kan pembicaraan terkait direct licensing, apakah itu blanket licensing, dan ini terus didiskusikan. Semoga ini menjadi diskusi yang sehat sehingga bisa menjadi solusi bagi semua, karena musisi kan nggak cuma 1, 2, 3, tapi kan tersebar di seluruh Indonesia. Dapat layak sebagai musisi khususnya di Surabaya dan di Indonesia ini dapat suatu bagi mereka itu pendapatan yang layak untuk menghidupi keluarga. Sementara itu dalam kegiatannya di Surabaya, Angela yang juga Women Parekraf ini bersama sejumlah influencer menikmati kuliner legendaris rawon setan. Ngobrolnya seru banget, jadi lebih banyak nanya sama Bu Angela tentang bagaimana suka duka jadi seorang menteri juga, terus gimana kerinduannya untuk mau bangun Indonesia lebih lagi. Angela juga menginspirasi generasi muda yang mau berjuang untuk membangun Indonesia lebih adil, makmur, dan sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Isra Miraj dan Imlek kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat macet. Informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut.
Kembali di Ayu Siang bersama saya Bremana Tenayan dan juga rekan saya Arlista Hadi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Libur panjang peringatan Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek 2024 dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur ke sejumlah kota di Pulau Jawa. 62 kereta api jarak jauh dengan total tempat duduk 149.000 kursi. Jumlah pengguna kereta api jarak jauh melonjak tajam. 88.498 kursi telah terjual seiring tingginya animo masyarakat menggunakan kereta api mulai tanggal 8 Februari hingga hari Minggu 11 Februari untuk mengakomodasi kebutuhan para pelanggan. Sementara itu di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, ribuan pemudik mulai mengantri di di pintu keberangkatan dan loket pemeriksaan tiket kereta api jarak jauh. Di masa libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, PT KAI Daob 6 Yogyakarta mengoperasikan 25 perjalanan kereta api jarak jauh dan 1 kereta tambahan dengan total lebih dari 85.000 tempat duduk. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan aliran warga keluar kota, kita terhubung dengan rekan Disti Arifa di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat siang Disti, bagaimana suasana di Stasiun Senen jelang momen libur panjang ini? Apakah sudah mulai terlihat penumpang ini yang semakin meningkat di siang hari ini? Selamat siang Arlista, Bre, dan juga pemirsa. Memasuki libur panjang akhir pekan kali ini, Stasiun Pasar Senen Jakarta ini terpantau mulai dipadati oleh penumpang secara signifikan. Memang dari pantauan kami sejak dari tadi pagi sudah terlihat keramaian, aktivitas dan juga kesibukan para penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Sepertinya memang masyarakat memanfaatkan momen libur panjang Isra Mi'raj dan juga Tahun Baru Imlek untuk berlibur ke luar kota. Kemudian juga dari data yang kami dapatkan dari KAI Daob 1 Jakarta khususnya memang menyediakan sebanyak lebih dari 149.000 tiket di momen libur kali ini. Dan dari angka tersebut sudah habis terjual sebanyak lebih dari 88.000 tiket di periode 8 hingga 10 Februari. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 44% dari jumlah penumpang di hari-hari biasanya. Lalu juga dari pihak KAI sendiri ini tadi menyatakan bahwa jumlah tersebut masih akan terus mengalami peningkatan lantaran memang penjualan masih terus berlangsung dan juga diiringi oleh tingginya minat masyarakat untuk berlibur di momen libur panjang kali ini. Kemudian juga guna melayani peningkatan volume penumpang, pihak KAI memang menambah armada kereta yang akan diberangkatkan sebanyak 10 armada kereta yang terdiri dari 4 keberangkatan dari Jakarta menuju Solo, kemudian juga 4 keberangkatan dari Yogyakarta ke Surabaya, begitupun juga 2 keberangkatan dari Cirebon ke Semarang. Lalu apa sih kota yang paling banyak dikunjungi ataupun favorit di momen libur kali ini? Di antaranya adalah Yogyakarta, Semarang, Malang, Bandung, dan juga Surabaya. Sementara demikian, Bre, Arlista. Terima kasih banyak atas laporannya Disti langsung dari Stasiun Pasar Senen dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, dari Stasiun Senen kita akan beralih ke lalu lintas di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor. Akibat padatnya arus lalu lintas serta kemacetan panjang hingga 3 km mulai dari eksit Tol Gadok menuju Megamendung. Lalu lintas menuju Puncak dikuasai kendaraan pribadi serta bus-bus wisata. Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa arus lalu lintas dengan cara sistem buka tutup atau one way. Satu jalur ini pemirsa diberlakukan pada pukul 7.30 pagi tadi dan nanti siang sekitar pukul 13 akan diberlakukan satu jalur dari arah sebaliknya dari Puncak menuju Jakarta. Pemirsa, untuk mengetahui situasi lalu lintas saat libur panjang siang hari ini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Wildan Hidayat di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Wildan, bagaimana suasana arus lalu lintas pada siang hari ini di sana? Ya, selamat siang pemirsa semua, bahwa pada siang hari ini arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak, tepat di mana saya berdiri ini ialah di Simpang Gadok di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Persis di belakang saya, kendaraan dari arah Jakarta masih terpantau ramai dan padat menuju ke arah Puncak. Setelah sebelumnya
antrian panjang dari arah Jakarta menuju puncak ini sekitar 3 km. Dikarenakan diberlakukannya one way dan juga rekayasa arus lalu lintas berupa ganjil genap di kawasan Simpang Gadok ini. Dan guna mengantisipasi kemacetan yang begitu panjang, waktu untuk di wilayah di Simpang Gadok ini diberlakukan ganjil genap, yaitu sekitar pukul 6 hingga pukul 7, dan 7.30 diberlakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah dari arah Jakarta menuju ke puncak. Pemirsa, demikian. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Wildan dan selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, sementara arus kendaraan di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai. Iring-iringan kendaraan yang melintas di tol Cipularang didominasi mobil pribadi dan bus angkutan umum. Diprediksi puncak kepadatan arus lalu lintas akan terjadi pada hari Minggu. Sementara itu, pemirsa, arus lalu lintas kendaraan wisatawan menuju kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini mulai mengalami kepadatan. Kemacetan sudah terlihat dari pintu keluar tol Paster, Kota Bandung. Dari data Jasa Marga tercatat 39.942 kendaraan yang masuk ke Kota Bandung melalui pintu tol Paster sejak Rabu malam kemarin. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita bergabung dengan rekan kami Ervan David di Simpang Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Ervan, bagaimana suasana lalu lintas di sana, apakah terjadi kepadatan? Ya, Ray dan juga Arista dapat diinformasikan libur panjang menyambut Isra Mi'raj dan juga Imlek ini sendiri. Pantauan kami di lapangan, jalan Paster, Terpenjunjukan, Setiabudi maupun Ledeng yang mengarah ke arah objek wisata Lembang mengalami kemacetan yang cukup signifikan dari pagi hari hingga saat ini sendiri. Dan dari data Jasa Marga yang kami dapatkan, sebanyak 41.350 kendaraan sudah keluar dari tol Kali Utama Karawang. Sementara 39.942 kendaraan wisatawan keluar juga dan masuk ke Kota Bandung melalui tol 2 Paster, dan sementara tol yang keluar dari tol Cilenyi sendiri sebanyak 34.145 kendaraan. Sementara untuk saat ini di lokasi yang saya berada di Ledeng ini sendiri, kendaraan yang ingin melaju ke arah objek wisata Lembang terpantau padat merayat dikarenakan tidak adanya sistem buka tutup dari petugas kepolisian. Nah, sementara untuk diprediksi puncak arus libur panjang ini sendiri terjadi hingga Sabtu esok, mengingat libur panjang ini sendiri akan berlangsung hingga hari Minggu mendatang. Demikian Ray dan juga Rista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Ervan David langsung dari Simpang Ledeng, Bandung, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi wisata kuliner di Danau Berbisik. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami pemirsa. Pemirsa, menikmati kuliner di kafe mungkin sudah biasa, namun bagaimana rasanya jika menikmati kuliner dengan naik perahu di danau? Nah, ini ada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Pemirsa, Anda bisa menikmati sensasi ini di wisata Danau Berbisik. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Di tengah sejuknya kawasan Trawas, Mojokerto, Anda bisa menjajal sensasi berwisata kuliner di atas perahu, tepatnya di Danau Berbisik yang ada di Lembah Bukit Penanggungan Ubaya Training Center. Dinamakan Danau Berbisik karena tempat ini dikelilingi pepohonan yang daun-daunnya bergesekan saat angin kencang, sehingga mengeluarkan suara seperti berbisik. Berbagai menu kuliner ditawarkan mulai aneka ikan bakar, nasi bakar, rujak manis, hingga kudapan. Aneka minuman juga tersedia untuk melengkapi keseruan wisata kuliner Anda.
Wisata danau berbisik tidak hanya cocok untuk keluarga saja. Wisata ini juga diburu mereka yang ingin menikmati suasana romantis bersama pasangan tercinta. Kebetulan saya juga pertama kali ya ke sini ya. Jadi overall sih sangat memuaskan. View-nya juga bagus. Lalu dari segi makanannya juga nggak ada yang mengecewakan. Dapat sih, dapat vibes-nya juga dapat, semuanya juga dapat. Apalagi hawanya juga mendukung banget sih, cocok. Sebelumnya belum pernah ke sini, Pak? Udah baru 2 kali ini. Wisata Danau Berbisik dibuka pada Desember 2023 dan kini menjadi primadona wisatawan dari Gresik, Mojokerto, Malang, dan Surabaya. Jadi ada orang yang bisa menikmati makanan di atas kanau. Kami juga punya paketan kano romantic lake atau piknik romantic lake atau di kafenya sendiri. Untuk menikmati sensasi wisata kuliner di atas perahu ini, Anda harus memesan makanan dan minuman.